Ada seorang perempuan cantik yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Waktu korban ini berhasil diidentifikasi, diketahui kalau korban ini adalah seorang model di sebuah situs dewasa berbayar. Saat ditemukan, jasad korban ini dalam keadaan nyaris bugil dan hanya mengenakan bra. Di kepala korban sebelah kiri ada luka robek akibat kekerasan tumpul. Waktu dilakukan penyidikan lebih lanjut, diketahui kalau korban ini dibunuh oleh suaminya sendiri. Padahal selama ini suami korban itu berperan sebagai fotografer yang mengambil video dan foto-foto vulgar korban untuk kemudian diperjualbelikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang perempuan, dia ini dikaruniai wajah cantik dan tubuh yang seksi. Banyak yang bilang kalau si perempuan ini mirip dengan artis lama yang namanya Marilyn Monroe. Karena dia tuh punya rambut warnanya itu pirang keemasan, kulitnya putih bersih, dan si perempuan ini hobi pakai lipstik warna merah. Model rambutnya pun persis dengan Marilyn Monroe. Nama perempuan ini Kathleen, tapi orang-orang sering manggil dia dengan sebutan Kitty. Waktu tahun 2004, Kitty ini menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Jeff. Pernikahan mereka berlangsung bahagia. 2 tahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Waktu usia pernikahan mereka sampai ke 14 tahun, Kitty ini pelan-pelan mulai jenuh dengan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Dia merasa kok aktivitasku sehari-hari begitu-begitu aja ya. Mengurus rumah, mengurus anak, apalagi waktu Kitty ini ketemu dengan teman-teman lamanya. Dan mereka bertukar cerita, mereka tanya ke Kitty, kamu sekarang kerja sebagai apa? Kitty selalu bilang, aku ibu rumah tangga. Banyak temannya yang bilang kalau Kitty ini menyia-nyiakan kecantikannya. Apa nggak sayang, kamu tuh kan masih cantik. Di usiamu yang udah 40 lebih ini aja, badanmu tuh masih bagus tuh, walaupun kamu sudah melahirkan anak. Coba deh, kamu menjajal dunia modeling. Tapi saat itu Kitty juga sadar, di usia yang ke-40 ini, apalagi dia membandingkan dengan model-model yang usianya masih 20-an, 30-an, udah pasti jalannya nggak mudah. Dan akhirnya Kitty ini mulai mencari pelampiasan di media sosial. Kitty membuat satu akun anonim atau kita kenal dengan akun alter untuk memposting foto-fotonya yang sebenarnya cenderung vulgar. Ya Kitty awalnya cuma foto bagian leher ke bawah aja untuk melihatkan tubuhku ini seperti ini. Dan waktu dia dapat tanggapan, komentar dari banyak laki-laki yang bilang, wah tubuhmu tuh bagus sekali, kamu seksi sekali. Kitty pelan-pelan mulai mempertunjukkan wajahnya. Kitty ini semakin lama semakin kecanduan dengan pujaan-pujaan dari laki-laki yang gak dia kenal. Setiap kali dia memposting foto dan video-video yang seksi. Sampai suatu kali Kitty ini ketemu ada satu situs jual beli konten dewasa. Dan Kitty kemudian memutuskan untuk menjadi salah seorang model di sana. Dan pada saat ini Kitty bilang ke suaminya, ke si Jeff tadi, kalau aku sudah membuat satu akun di situs dewasa ini. Di sini aku bisa menjual belikan video dan juga foto-foto aku yang dalam pose seksi. Dan nanti aku bisa tahu ada beberapa orang yang menjadi fansku di sana. Mendengar ini udah pastilah Jeff sebagai suami kaget. Jeff nanya ke Kitty, loh kok kamu ngapain bikin kayak gini-ginian? Memangnya kurang selama ini uang yang aku kasih ke kamu? Selama ini kan kita gak ada kesulitan finansial. Kok kamu masih bikin-bikin kayak gini sih, tujuanmu apa? Kitty berdalih, ini tuh bukan sekedar uang aja. Dengan begini aku tuh bisa sembuh lah dari rasa jenuhku sebagai ibu rumah tangga. Dengan aku memposting foto dan video aku di situs itu, aku tuh merasa diapresiasi. Aku tuh merasa kecantikan aku masih dihargain. Kamu ngertiin dong, dengan begini kan kalau misalkan aku merasa bahagia, aku merasa seksi seperti ini, kehidupan rumah tangga kita kan semakin harmonis.
Dan akhirnya dengan berat hati Jeff pun menyetujui. Batinnya si Jeff, ya udahlah, saya berharap ini cuma fase yang gak bertahan lama. Semoga nanti lama-kelamaan Kitty sadar dan dia berhenti. Toh ini demi keutuhan rumah tangga kami. Karena pada satu titik saat mereka bertengkar tadi, Kitty ini sempat ngancam kalau misalkan saya dilarang menjual belikan foto dan video seksi saya, lebih baik kita bercerai. Harapan Jeff kalau yang dialami oleh Kitty ini cuman sebagai fase yang nanti lama-lama akan berhenti, kayaknya cuman sia-sia aja. Karena semakin hari kelakuan Kitty ini semakin menjadi-jadi. Dia nggak cuma semakin sering memposting foto dan video vulgar, Kitty ini juga minta tolong Jeff untuk membantunya itu mengambil foto dan video seksinya. Dan Jeff saat itu menurut walau dengan hati yang sangat sakit. Beberapa kali Jeff ini sempat ya mengungkapkan keberatannya dan itu malah membuat mereka bertengkar. Sebenarnya Jeff ini ngerasa risih. Bagaimanapun sebagai seorang suami, dia melihat istrinya ini memamerkan tubuhnya di hadapan laki-laki yang gak dikenal. Dia pasti kan merasa hatinya tuh terluka, itu setengah mati. Tapi di sisi lain Jeff ini juga ingin si Kitty ini bisa bahagia. Tapi lama-kelamaan Jeff ini semakin gak tahan. Apalagi Jeff sama Kitty ini kan udah punya anak perempuan yang saat itu usianya sudah 12 tahun. Anaknya ini sudah cukup besar dan anaknya ini sering jadi bahan bulian di sekolahnya. Teman-temannya ada yang bilang, aku tahu loh kalau ibunya si ini itu dia tuh jual beli foto seksi di situs dewasa. Jeff merasa kalau saat itu Kitty itu betul-betul egois dan cuma memikirkan kesenangan pribadinya aja. Kitty sama sekali nggak memikirkan keadaan keluarganya. Tapi setiap kali Jeff minta Kitty untuk berhenti, Kitty tetap menolak. Karena saat itu Kitty sudah benar-benar ketagihan pujian dari orang-orang yang membeli konten vulgarnya tadi. Dan ditambah lagi, dari hasil jual beli kontennya tadi, Kitty berhasil meraup keuntungan yang ya jumlahnya nggak sedikit lah. Dan itu yang menjadi kebanggaannya si Kitty. Tapi di sisi lain Jeff semakin nggak tahan, sampai akhirnya satu titik Jeff tuh meledak dan dia memutuskan untuk menghabisi istrinya. Suatu hari sekitar jam 5 pagi, ada seorang perempuan yang sedang berangkat kerja. Dia menemukan jasad Kitty di pinggir jalan. Awalnya perempuannya mengira kalau yang dia lihat itu manekin. Karena saat itu dia ngeliat tuh kok kulitnya tuh putih bersih, rambutnya tuh betul-betul pirangnya tuh keemasan. Tapi dia tuh baru curiga waktu melihat di sekitar kepala jasadnya itu ada genangan darah. Dan saat itu jasad perempuan ini cuma mengenakan bra warna pink dan dalam keadaan sudah kaku. Perempuan ini langsung menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan memeriksa. Mereka berhasil mengidentifikasi jasad perempuan ini sebagai Kitty, sang model di sebuah situs dewasa. Di samping jasad si Kitty ini, itu ada ponsel yang layarnya itu sudah retak. Dan di atas ponselnya itu ada sebotol minuman keras warna hijau, jenisnya itu absin. Posisi jasad Kitty waktu ditemukan ini tuh nggak jauh dari rumahnya. Makanya waktu pihak yang berwenang berdatangan, Jeff ini keluar dari rumah. Dia kebingungan sekali, ini ada apa ini? Kok rame-rame? Ada pihak yang berwenang segala. Dan mereka langsung mendatangi Jeff dan mengatakan kalau istri bapak ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pinggir jalan. Dan saat itu Jeff kelihatan syok saat tahu istrinya sudah meninggal dunia. Pihak yang berwenang kemudian menanyai Jeff, dan Jeff cerita kalau semalam sebelumnya itu mereka tuh sempat pergi makan malam. Pulang dari makan malam mereka sempat beli satu minuman keras, mereka minum-minum di rumah sampai sekitar ya jam 10:30 malam. Setelah minum-minum, Jeff ini udah mulai ngantuk. Dia pergi ke kamar dan tidur. Sementara Kitty katanya masih berada di dapur. Kitty ini minum-minum. Sambil minum-minum, katanya Kitty ini memposting beberapa foto dan videonya. Itu di akun yang ada di situs dewasanya tadi. Nah, sekitar jam 5 pagi, Jeff ini kebangun karena dengar anjing piaraannya tuh gonggong-gonggong. Karena mendengar ada keributan di depan, Jeff ini keluar. Dan dia nggak nyangka kalau saat itu istrinya sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pihak yang berwenang sempat tanya,
Bapak, kira-kira Bapak tahu nggak apa yang terjadi sama istrinya Bapak? Jeff bilang, yang saya tahu istri saya itu memang suka kurang hati-hati, apalagi kalau sedang mabuk. Yang saya duga istri saya itu mungkin dalam keadaan mabuk, dia keluar, dia kepleset, jatuh, kebentur, dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan setelah itu, pihak yang berwenang kemudian mengevakuasi jasad Kitty ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, jasad Kitty ini hanya mengenakan bra warna pink. Sempat ada dugaan, jangan-jangan ada dugaan kekerasan seksual di tubuh Kitty. Tapi saat dilakukan pemeriksaan di bagian alat kelamin, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Dari kaku mayat di tubuh Kitty diperkirakan Kitty ini meninggal antara 8 sampai 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan ada luka robek karena benda tumpul di bagian kepala sisi kiri. Luka robeknya ini cukup parah karena tulang tengkorak yang di bawahnya luka robek itu retak, dan retakannya itu sampai melukai bagian otak. Dan saat diotopsi ditemukan ada perdarahan di bawah selaput otak yang cukup banyak. Dan perdarahan itu menekan jaringan otak sampai batang otaknya tuh menjorok ke bawah. Bahayanya, di batang otak ini kan ada pusat pernafasan. Dan kalau pusat pernafasan ini ketekan, otomatis pernafasan itu akan berhenti. Dan itulah penyebab kematian dari si Kitty ini. Waktu jaringan otaknya ini sempat diambil dan diperiksa di bawah mikroskop, kelihatan kalau yang namanya jaringan sarafnya itu udah rusak. Jadi satu benturan ini tuh efeknya tuh sangat kuat sampai ya ada kerusakan meluas di seluruh jaringan otaknya Kitty. Dan diperkirakan kalaupun Kitty ini sempat mendapatkan pertolongan medis, dia pilihannya cuma dua, antara Kitty ini cacat seumur hidup atau Kitty akan koma. Waktu dilakukan pemeriksaan darah, dapatkan adanya kadar alkohol yang cukup besar di darahnya Kitty. Kadarnya itu antara 0,23. Nah, pada kadar segini itu diperkirakan biasanya orang itu akan mengalami disorientasi, dia kebingungan, dia mual. Jadi kok dicocokkan dengan ceritanya Jeff tadi, ya kemungkinan besar itu yang terjadi. Mungkin Kitty dalam keadaan dia begitu mabuk, dia keluar, dia kepleset dan dia jatuh. Tapi waktu dokter forensik ini menghitung panjang badannya Kitty, panjang badannya itu hanya sekitar 160 cm. Dan sebenarnya kecil kemungkinannya kalau misalkan Kitty ini jatuh, dia tuh sampai terluka parah, sampai segini parahnya itu kayaknya hampir nggak mungkin. Pihak yang berwenang kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jeff tuh terus-terusan berkata kalau kemungkinan besar Kitty ini jatuh karena dia tuh mabuk dan nggak hati-hati. Tapi keterangan Jeff alias suaminya si Kitty tadi itu lama-lama nggak konsisten. Waktu pihak berwenang menanyakan, apakah Bapak tahu kalau misalkan istri Bapak ini adalah model di sebuah situs dewasa? Jeff ini awalnya bilang, enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tuh yang apa dia situs-situs semacam itu. Saya juga nggak mau tahu kehidupan istri saya seperti apa. Tapi kemudian keterangan ini berubah lagi. Jeff bilang, iya oke, saya ngaku sebenarnya saya tahu kok istri saya menjual belikan foto dan video vulgarnya di internet. Tapi saya support dia kok, beberapa kali malah saya ngambil foto sama videonya. Saya nggak keberatan, yang penting istri saya bahagia. Dan penyidikan lebih lanjut akhirnya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, pihak yang berwenang memeriksa botol minuman keras yang ada di samping tubuh Kitty. Di situ dilihat di botol minuman keras tersebut ada sidik jari yang waktu dicocokkan dengan sidik jarinya Kitty itu nggak cocok. Tapi waktu dicocokkan dengan sidik jarinya Jeff, suaminya Kitty, sidik jarinya cocok. Dan posisi sidik jarinya itu di botol itu nggak menunjukkan kalau ya yang memegang itu bertujuan buat minum. Karena kalau misalkan kita minum, pasti kan kita akan memegang bagian badan botolnya ini. Tapi saat itu sidik jari yang ditemukan itu justru di leher botolnya. Dan dari posisi sidik jarinya ini, ketahuan kalau botol itu dipegang dalam keadaan terbalik. Dan pada saat itu pihak berwenang berkata, tujuannya apalagi kalau misalkan orang memegang botol di bagian lehernya itu keadaannya kebalik, kalau bukan sebagai senjata. Ditambah lagi ada bukti digital dari ponselnya Jeff.
Jeff ini kayaknya lupa kalau ponselnya itu ada aplikasi fitness atau aplikasi kebugaran yang merekam ya denyut jantung, langkah kaki, tekanan darah selama 24 jam. Dan pada saat di jam dimana Jeff ini ngaku dia pergi tidur, saat itu tercatat kalau langkah kaki, denyut nadi, dan tekanan darahnya itu meningkat. Itu menunjukkan kalau Jeff itu masih aktif di jam yang dia bilang dia sedang tidur. Dan pada akhirnya setelah 2 bukti ini disodorkan ke Jeff nggak bisa mengelak lagi dan dia pun mengaku apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jadi malam itu sebenarnya Jeff itu ngajak Kitty makan malam dan minum-minum. Tujuannya itu untuk membuat mood Kitty ini supaya membaik. Karena Jeff ini mau minta untuk kesekian kalinya agar Kitty ini mau berhenti menjadi model di situs dewasa. Pada saat mereka makan malam, Jeff itu merasa bahagia, dia ngeliat mood istrinya itu sangat bagus, mereka banyak ketawa, mereka ngobrol. Nah, begitu mereka sampai di rumah, Jeff ini sebenarnya itu sempat mampir ke sebuah toko minuman keras, dia beli minuman supaya nanti pada saat mereka ngobrol di rumah, mereka itu bisa lebih santai. Karena sebelum mereka pergi makan malam itu, mereka lagi-lagi bertengkar karena Kitty ini menganggap si Jeff ini tuh nggak bisa mencukupi nafkah batinnya. Jeff ini ngaku kalau dia menganggap si Kitty ini punya hasrat seksual yang jauh lebih besar daripada Jeff. Dan Kitty bilang kalau alasan dia menjual belikan foto dan videonya itu karena Kitty ini adalah seorang eksibisionis. Dan eksibisionis ini kayaknya tuh pelariannya Kitty karena Jeff ini nggak bisa memuaskan nafkah batinnya Kitty. Dan saat itu Jeff merasa harga dirinya sebagai laki-laki itu terluka, tapi Jeff berusaha tetap sabar. Jeff masih menganggap kalau nanti kita bicara baik-baik, nanti ya kita bisa mencari jalan tengahnya, Kitty ini akan berhenti jadi model di situs dewasa. Tapi pada saat mereka pulang, mereka sempat minum-minum, belum sempat Jeff ini ngajak Kitty ngobrol, Kitty ini tahu-tahu sudah bilang, malam ini mood aku sedang bagus, tolong dong kamu ambil foto dan videoku supaya aku bisa mengupload konten baru di situs dewasa tempat aku jual beli konten. Waktu Jeff mendengar ini, Jeff tuh sebenarnya udah agak-agak ke-trigger, tapi dia lagi-lagi masih berusaha menahan diri. Dia mikir udah sabar-sabarin aja, tunggu sampai Kitty ini nanti tenang, lalu kita baru mulai bicara. Walaupun sebenarnya Jeff ini kepikir juga, Kitty ini gimana sih? Malam ini kan malam kencannya mereka. Mereka tuh lagi ngedate, lagi seneng-seneng. Kok masih sempat-sempatnya dia ingat konten? Tapi Jeff mengiyakan, dia mengambil beberapa foto dan videonya si Kitty ini dalam pose seksi. Dan kemudian Jeff ini sempat mengajak Kitty ini berhubungan suami istri. Saat itu Kitty menyetujui. Tapi ya selama mereka lagi ya bermesraan, Kitty ini terus-terusan sibuk dengan HP-nya. Kitty ini mengupload konten, Kitty ini membalasin komen-komenan. Dan saat itu kesabarannya Jeff pun habis. Dia rampas handphone istrinya dan dia lempar keluar jendela. Waktu itu memang si Jeff sama Kitty ini dalam keadaan sudah mulai mabuk. Kitty ini dia keluar, dia ngambil handphonenya dan saat itu kata Jeff, waktu saya melihat istri saya cuman pakai BH, dia keluar, dia ngambil handphonenya, saya ngerasa itu udah saya nggak bisa tahan lagi. Dan saat itu kata Jeff, dia mengambil botol minuman keras tadi, dia susul istrinya keluar dan dia pukul kepala istrinya menggunakan botol minuman keras itu. Jeff jangan mukul sekali dan saat itu Kitty jatuh dan sebenarnya Jeff tuh sempat ngeliat Kitty ini badannya kejang-kejang. Tapi Jeff ini sama sekali nggak ada pikiran untuk bawa Kitty ini ke rumah sakit. Dia nunggu sampai tubuh istri ini berhenti kejang-kejang, lalu dia seret tubuh istrinya ini ke seberang jalan dan ditinggalkan begitu saja. Nah, Jeff ini ya sempat nyari cara supaya kelihatan kalau kematian Kitty ini akibat kecelakaan. Karena itu dia taruh handphone istrinya tadi di samping tubuhnya, terus dia taruh di atasnya itu ada botol minuman kerasnya tadi. Barang bukti lain yang ditemukan oleh pihak yang berwenang itu percakapan di handphonenya Jeff dan juga di handphonenya Kitty. Di situ ada kelihatan mereka sempat bertengkar. Kitty bilang kalau Jeff ini nggak ngerti dirinya. Kitty itu bilang kamu tuh sebagai suami tuh egois banget. Kamu tuh menyia-nyiakan pernikahan kita. Kamu tuh nggak ngertiin aku. Padahal aku tuh istrimu loh.
Akhirnya ketahuan kalau Kitty ini sering banget bicara kasar ke suaminya sendiri. Dan setelah misalkan mereka bertengkar, Kitty ini mengirimkan foto-foto seksinya ke Jeff. Tujuannya supaya Jeff ini luluh dan kemudian memaafkan kesalahannya si Kitty tadi. Jadi bisa dikatakan Kitty ini memanipulasi suaminya dengan foto-foto dan video seksinya. Juga Kitty ini ya bujuk rayu si Jeff. Dia bilang, aku tuh bisa merasa seksi seperti ini karena kamu loh. Aku tuh bisa jadi selebritis di situs dewasa ini karena aku yakin suamiku tuh menganggap aku cantik. Ya, kata-kata semacam itulah. Sampai ada satu kata-kata di mana Jeff itu bilang, saya tuh sayang banget sama kamu. Mungkin saya tuh terlalu sayang sama kamu sampai saya tuh rela kamu berbuat seperti ini. Tapi saat ini saya benar-benar gak tahan, kepala saya tuh mau meledak rasanya. Dan keterangan percakapan di handphone tadi didukung oleh kesaksian orang-orang terdekat. Waktu Kitty sama Jeff ini memutuskan buat menikah, banyak yang membicarakan mereka di belakang. Mereka bilang sebenarnya Kitty ini terlalu cantik untuk Jeff. Ditambah lagi Kitty ini tuh punya sifat yang sulit. Kitty ini perempuan yang sangat dominan. Dan selama pernikahan mereka berlangsung, Jeff ini lebih banyak mengalah. Memang Kitty ini ya dia tuh lebih kasar, lebih menggebu-gebu, sedangkan Jeff ini lebih kalem. Tapi sayangnya kalemnya Jeff ini tuh ya karena dia tuh menahan semua emosinya. Dan malam itu akhirnya Jeff meledak. Jeff bilang alkohol itu membuat sisi lain dari diri saya yang selama ini saya sembunyikan rapat-rapat muncul ke permukaan dan saya tuh nggak nyangka kalau efeknya tuh separah ini. Dan akhirnya Jeff harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dia dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara. Kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Dan pada satu hubungan memilih untuk memendam sesuatu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau ada rasa jenuh dalam hubungan itu wajar. Dan kuncinya adalah komunikasi, bukan mencari pelarian. Mencari pelarian di luar hubungan yang memang membuat kita merasakan rasa senang atau lega, tapi itu cuma sementara. Sementara masalah yang sebenarnya itu nggak terselesaikan. Dan pada akhirnya semuanya meledak dan hubungan itu pun hancur. Dan satu lagi yang harus kita ingat, selalu pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.